Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Ajari Ritonga dengan NIM 2082430. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sejarah filsafat pendidikan demokratis. Pada awal perkembangannya, pendidikan dijalankan secara otoriter. Guru diposisikan sebagai pemilik pengetahuan dan pemegang kekuasaan penuh di kelas. Sedangkan peserta didik hanya berperan sebagai penerima informasi. Proses belajar menekankan hafalan, disiplin ketat, dan kepatuhan terhadap aturan. Dalam sistem ini, kebebasan berpikir dan partisipasi peserta didik belum menjadi perhatian utama. Pendidikan lebih diarahkan untuk membentuk individu yang patuh, bukan individu yang kritis. Gagasan pendidikan yang lebih demokratis sebenarnya sudah mulai muncul sejak zaman Yunani kuno. Socrates memperkenalkan metode dialog atau tanya jawab dalam pembelajaran. Melalui metode ini, peserta didik diajar berpikir, mempertanyakan, dan menemukan pengetahuan melalui proses diskusi. Namun, dalam perjalanan sejarah, terutama pada abad pertengahan, pendidikan kembali berkembang dalam sistem yang kaku dan dogmatis. Sekolah menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dan tradisi. Pengetahuan diajarkan secara satu arah, dan peserta didik tidak diberi ruang untuk mengemukakan pendapat. Kebebasan berpikir dianggap berbahaya, sehingga pendidikan cenderung menekankan potensi peserta didik. Perubahan besar mulai terjadi pada zaman pencerahan sekitar abad ke-17 dan ke-18. Pada masa itu, manusia mulai menyadari pentingnya akal, kebebasan berpikir, dan hak-hak individu. Pemikir seperti John Locke menyatakan bahwa manusia bukan potensi dan hak untuk berpikir secara bebas. Sejak saat itu, pendidikan mulai dipandang sebagai sarana pembebasan manusia. Filsafat pendidikan demokratis modern berkembang secara lebih sistematis pada awal abad ke-20 melalui pemikiran John Dewey. John Dewey berpendapat bahwa pendidikan adalah proses kehidupan itu sendiri, bukan sekedar persiapan untuk masa depan. Sekolah harus menjadi miniatur masyarakat demokratis, tempat peserta didik belajar bekerja sama, berdiskusi, dan memecahkan masalah bersama. Ia memperkenalkan konsep learning by doing, yaitu belajar melalui pengalaman langsung. Menurut John Dewey, demokrasi bukan hanya sistem pemerintah, tetapi juga cara hidup. Oleh karena itu, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, tanggung jawab, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam pendidikan demokratis, guru tidak lagi menjadi pusat kekuasaan, melainkan fasilitator yang membimbing proses belajar. Peserta didik berperan aktif sebagai subjek pembelajaran. Seiring berkembangnya zaman, gagasan pendidikan demokratis memengaruhi sistem pendidikan modern di berbagai negara. Metode pembelajaran yang menekankan diskusi, kerja kelompok, dan partisipasi aktif peserta didik mulai banyak diterapkan. Pendidikan tidak lagi hanya berorientasi pada nilai dan ujian, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kemampuan berpikir kritis. Di Indonesia, semangat filsafat pendidikan demokratis sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ia menegaskan bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan tidak boleh menindas, tetapi harus menuntun peserta didik agar berkembang sesuai dengan potensi dan kepribadiannya. Dengan demikian, sejarah filsafat pendidikan demokratis merupakan perjalanan panjang dari pendidikan yang bersifat otoriter menuju pendidikan yang menghargai kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif. Pendidikan demokratis diharapkan mampu melahirkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kritis, bertanggung jawab, dan mampu hidup dalam masyarakat demokratis. Mungkin itu saja sejarah filsafat demokratis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.